Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita belajar tentang barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Yaitu suatu barisan yang antar sukunya itu selisihnya selalu sama. Ini barisan aritmatika itu selisih antar suku selalu sama. Selisih antar suku itu sama. Contohnya misalkan 2, kemudian 5, kemudian 8, kemudian 11, kemudian 14, dan seterusnya. Ini disebut barisan aritmatika. Kenapa? Nah, coba kita lihat selisih antara suku pertama dengan suku kedua ini adalah 3. 5 ke 8 selisihnya juga 3. 8 ke 11 selisihnya 3. 11 ke 14 juga 3. Nah, selisih-selisih ini itu disebutnya adalah beda. Ini tadi selisihnya itu disebut beda. Nah, berarti beda ini ya, beda ini kan tadi 3. 3 itu bisa diperoleh dari 5 dikurangi 2, bisa dari 8 dikurangi 5. Artinya suku yang belakangnya dikurangi depannya, ya. Beda itu kan B. Beda itu diperoleh dari suku yang belakangnya itu berarti kan suku N, ya, misalkan suku ketiga dikurangi suku kedua. 2 itu berarti suku sebelumnya, yaitu ON-1. Jadi misalkan ini 11 dikurangi 8, 14 dikurangi 11. Jadi suku yang untuk mencari beda itu sukunya ke N itu dikurangi dengan suku N-1 atau suku sebelumnya, satu suku sebelumnya. Nah, sementara suku yang pertama itu disebut U1, ya, suku pertama itu disebut A. Ya, berarti ini A. Nah, bagaimana rumus umum barisan aritmatika? Oke, ya, misalkan kita punya barisan aritmatika itu 1. 1 tadi kan disebut A. Sementara U2 itu kan tadi kan diperoleh dengan menambahkan sesuatu, menambahkan beda kan. Ini tadi ini hilang ya. Di sini tadi ada 2. Suku keduanya itu diperoleh dengan suku pertama ditambah beda. Demikian pula suku ketiga. Suku ketiga itu diperoleh dengan cara suku kedua ditambah beda. Sementara suku kedua tadi kan A. Berarti suku kedua tadi kan A plus B. Berarti A plus B ditambah B itu menjadi A plus 2B kan. Nah, dan suku keempat itu kan berarti suku sebelumnya, suku ketiga ditambah B. Nah, suku ketiga kan ini A ditambah 2B, kita tambah lagi dengan B. Berarti hasilnya adalah A ditambah 3B. Nah, dan seterusnya, berarti nanti sampai suku ke N. Berarti suku ke N itu berarti suku N-1 ditambah B. Nah, coba lihat di sini. Kalau di sini 4, di sini 3 polanya ya. Kalau di sini 3, di sini 2. Kalau di sini 2, di sini 1, berarti bisa disimpulkan. Berarti ini A ditambah. Kalau di sini 4, sini 3, sini 3, sini 2. Berarti N-1 dikalikan B. Ya. Berarti rumus UN untuk barisan aritmatika. Jadi rumus untuk UN-nya, UN itu sama dengan A ditambah N-1 dikalikan dengan B, di mana B itu adalah beda atau selisihnya.
Oke, contohnya ini ya. Saya punya barisan 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Sampai ini yang terakhir, ini ada 1, 3, 5. Nah, pertanyaannya ini suruh nyari mulai dari suku pertamanya. Nah, ya. Suruh nyari bedanya, suruh nyari suku ke 25. Dan suruh nyari banyaknya. Ini sukunya ada berapa? Kan nggak mungkin nanti kita nulis persatu semuanya, ya. Yang pertama, yuk kita cari suku pertamanya. Jadi A-nya nilainya berapa? Ingat ya, suku pertama kan paling depan. Ya. Depan nilainya adalah 3. Yang kedua, kita nyari bedanya. Bedanya itu kan bisa diperoleh dari suku pertama ke suku kedua berapa? Atau suku kedua dikurangi suku pertama. Berarti bedanya bisa diperoleh dari 5 dikurangi 3. Jadi bedanya ada 2. Atau 7 dikurangi 5 itu sama. 7 dikurangi 5 bedanya juga 2. Jadi kita pilih nilai bedanya 2. Yang ketiga, suruh menentukan suku ke 25. Nah, suku ke 25 berarti U25, artinya N-nya itu 25. Ini A ditambah N-nya adalah 25 dikurangi 1 dikalikan 3. N-nya tadi adalah 3. Ini 24 kali bedanya adalah 2. Berarti berapa ini? 48, 51. Berarti suku ke 25 itu nilainya adalah 40. Suku ke 25 itu nilainya adalah 51. Oke. Sekarang yang D, banyaknya suku dalam barisan tersebut. Nah, barisan ini 357 ini suku yang terakhir adalah 135. Katakanlah suku terakhir itu adalah UN. UN berarti nilainya 135. Kita mau nyari N-nya di sini. Kita tadi punya rumus aritmatika ini bahwa UN itu sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B. Sekarang kita masukkan aja UN-nya di sini adalah 135. Di sini 135 ditambah A-nya tadi kita ketemu 3 ditambah N-nya kan kita nggak tahu mau mencari, berarti sini N-1 dikalikan B. B-nya adalah 2. Kita uraikan. Sini ada 3 ditambah 2N min 2. 2N min 2. Berarti 3 dikurangi 2, 1. 1 kita pindahin, berarti di sini ada ini 1, 1, 3, 4. 1, 3, 4 sama dengan 2N. Tapi nanti kita punya N itu nilainya adalah 67. Ya. Jadi suku ke 135 ini adalah suku ke 67. Yuk lanjut soal ini. Diketahui barisan aritmatika dengan suku ketiga dan suku ke-6 berturut-turut itu 9 dan 21. Tentukan suku pertama dan beda. Kemudian suku ke-18 dan barisan tersebut. Rumus suku ke-n barisan tersebut. Ya, sudah. Kita bahas dulu yang A ya. Nah, di sini yang diketahui itu suku ketiga itu nilainya 9. Berarti U3 itu nilainya 9. Nah, tahu bahwa U3 itu sama halnya dengan A ditambah 2B. Yang kedua, di situ ada suku ke-6. Berarti U6 nilainya 21. U6 itu rumusnya adalah A ditambah 5B. Nah, coba bandingkan dua persamaan ini, ya. Yang sistem persamaan linear dua variabel. Berarti bisa kita eliminasi saja untuk menghilangkan A. A-nya hilang, berarti ini tinggal min
12 ya, sama dengan ini dikurangi ini, min 3B. Berarti kita punya B sama dengan 4. Ya. Nah, ya. Nah, sekarang kita nyari nilai dari A. Ya. Nah, dari sini kita cari. Nah, tadi kita punya B-nya 4. Kita kembalikan, berarti ini langsung 9 sama dengan A ditambah 2 kali B. B-nya adalah 4. 4, 8. 8 pindah ke sini, 1. Oh, berarti kita punya A sama dengan 1. Jadi, ini udah ketemu bahwa suku pertamanya itu nilainya 1, sementara bedanya itu nilainya adalah 4. Sekarang lanjut yang bagian B. Suku ke-18. Berarti suku ke-18 U18. Kita tahu rumusnya U18 adalah A ditambah 17B. A-nya tadi 1, B-nya tadi adalah 4. Berarti ini 1 ditambah 68. Berarti sama dengan 67. 69 ya, 69. Selanjutnya C, rumus suku ke N. Nah, berarti rumus umumnya UN tadi adalah A ditambah N-1 dikalikan dengan B. Ya. Sekarang A-nya tadi berapa? A-nya 1. N-nya ya tetap N karena kan kita mau mencari rumus ke N. B-nya itu adalah 4. Berarti bentuk umumnya menjadi 1 ditambah 4N dikurangi 4. 1 ditambah 4N dikurangi 4 bisa disederhanakan. Berarti menjadi UN sama dengan 4N dikurangi 3. Ini rumus umum untuk bagian C ini, rumus suku ke N. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang barisan aritmatika. Nah, sekarang kita mencari sifat-sifat dari barisan aritmatika tersebut. Nah, kita tahu bahwa bentuk umum dari barisan aritmatika itu adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan bedanya. Nah, kalau ini kita jabarkan, nah, kita mempunyai bentuk A ditambah BN dikurangi B. Kita tulis dalam bentuk yang lain yaitu BN dikurangi ditambah A min B. Ini adalah bentuk UN-nya. Nah, kita dapat memisalkan nilai dari AB ini sebagai C sehingga dapat diganti menjadi UN sama dengan BN plus C dengan C itu sama dengan A min B. Nah, contoh. Ada suatu pola barisan aritmatika dengan UN sama dengan 5 min 2N. Nah, artinya kita mempunyai beda di sini ya. Berarti bedanya kita punya B itu adalah min 2. Kemudian untuk mencari A dari sini, nah, berarti A atau suku pertamanya A itu kan sama dengan C ditambah B. Ya, C ditambah B berarti jumlah dari ini. Berarti suku pertamanya adalah 5 ditambah min 2. Berarti suku pertamanya adalah 3. Nah, jadi kita bisa mencari dengan cepat, mencari suku pertama dan juga beda ketika bentuk UN-nya sudah diketahui. Oke, ini tadi sifat yang pertama, sekarang sifat yang kedua. Misalkan ada barisan aritmatika UN, yaitu adalah A ditambah N-1B, dan barisan aritmatika yang lainnya itu katakanlah UM, sama ya berarti A ditambah M-1B. Nah, kalau bentuk ini kita
kurangkan. Nah, berarti kita punya UN dikurangi UM itu sama dengan N-1 B dikurangi M-1 dikalikan B. Ini sama-sama punya B, artinya B kita keluarkan dari kurung, N-1 dikurangi M-1. Nah, min 1 dikurangi min 1 hilang, tinggal B dikalikan N min M. Ini UN min UM. Ya, kita lanjutkan. Nah, jadi dapat kita simpulkan nilai bedanya itu adalah selisih sukunya, ya, dibagi selisih urutan suku keberapa, N min M, ya. Ini sifat yang kedua. Berarti untuk mencari beda suatu barisan aritmatika, tinggal lihat dia diketahui suku keberapa, kemudian dikurangi suku keberapa yang diketahui, kurangi selisih. Oke, selanjutnya sifat yang ketiga adalah jika ada 3 buah bilangan, katakanlah 3 buah bilangan itu ya, itu X, kemudian Y, kemudian Z, itu membentuk barisan aritmatika. Ya, 3 buah bilangan itu membentuk barisan aritmatika, maka nanti akan berlaku bahwa Z dikurangi Y itu nilainya harus sama dengan Y dikurangi X. Nah, kalau Y-nya kita kumpulkan, berarti di sini kita punya 2Y sama dengan Z ditambah X. Ya. Z ditambah X. Ini sifat yang ketiga.